Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang tema keistimewaan kopi. Sebagaimana air zam-zam, sebagaimana membaca Yasin dan membaca surat Fatihah memiliki keistimewaan di dalam mengabulkan hajat ketika kita membacanya dan meminumnya, itu juga kopi ternyata memiliki keistimewaan di dalam mengabulkan hajat. Kalau suratul Fatihah, bagaimana cara supaya mengabulkan hajat? Kita membaca suratul Fatihah dan ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ sebutkan hajat kita. Itu juga surat Yasin, ketika kita membaca surat Yasin, kita niatkan. Selama kita membaca surat Yasin, apa kita niatkan, maka insya Allah akan dikabul. Dan ketika minum air zam-zam, juga kita niat. Ketika kita minum air zam-zam, kita niatnya apa, insya Allah dikabul sama Allah. Dan kopi juga memiliki keistimewaan yang sama di dalam mengabulkan hajat. Namun bukan ketika minum kopinya, tapi ketika membuat kopi itu. Ketika kita membuat kopi, kita niatkan niat-niat yang baik, seperti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, semoga Allah memberikan anugerah kesemangatan iman yang kuat kepada kita. Ketika membuat kopi, kita niatkan, karena innal qahwata lima tubihat lahu. Sesungguhnya kopi itu tergantung bagaimana ketika meraciknya, bagaimana ketika memasaknya, bagaimana ketika membikinnya. Di situ kita niat-niat yang baik, insya Allah niat tersebut akan dikabul sama Allah SWT. Sayyid Ahmad bin Ali Bakar Al-Qudaimi pernah bertemu Rasulullah SAW secara yaqadhah, secara sadar, dan Rasulullah sudah wafat lama. Dan karena Imam Sayyid Ahmad bin Ali Al-Qudaimi ingin mendengarkan hadis secara langsung dari Rasulullah, maka beliau mengutarakannya tersebut dan dikabul sama Rasulullah. Dan Rasulullah memberi 3 hadis. Apa itu 3 hadis tersebut? Yang artinya, yang pertama, barang siapa yang bau kopi masih ada di mulutnya, maka malaikat akan memintakan ampun untuknya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan doa-doa para malaikat dan diampuni dosa-dosanya, maka sering-seringlah minum kopi, tetapi jangan terlalu berlebihan. Maka insya Allah akan selalu didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membawa tasbih, baik digunakan untuk dzikir maupun tidak digunakan untuk dzikir, maka dia akan digolongkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan dicatat pahalanya, dia akan terus mendapatkan pahala. Jadi kalau kita kemana-mana bawa tasbih, baik itu untuk dzikiran maupun tidak, maka kita akan dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang duduk berziarah kepada makamnya para aulia, atau berziarah kepada wali-wali yang masih hidup selagi kita masih duduk di makam tersebut, atau selagi kita masih silaturahmi di tempatnya para wali tersebut, kita akan diberi pahala bagaikan orang yang ibadahnya sampai terpotong-potong tubuhnya. Bagaimana ibadah sampai terpotong-potong tubuhnya? Itu pahalanya besarnya kayak apa? Kita mendengarkan cerita Rasulullah SAW sampai ibadahnya kakinya bengkak saja, ya, kita belum bisa menirunya, apalagi ini sampai terpotong-potong. Berarti ketika orang silaturahmi kepada makom para aulia, didoakan para malaikat, diampuni dosa-dosanya dan diberi pahala yang besar. Juga ketika kita silaturahmi kepada para wali-walinya Allah yang masih hidup, juga sama, akan diberi pahala ibadah yang sangat luar biasa, seperti pahala ibadah sampai terpotong-potong tubuh.
Jadi 3 hal itu sangat luar biasa. Minum kopi, selagi bau kopi masih di mulut, akan didoakan para malaikat. Berarti melebur dosa kita semuanya. Karena siapa yang memegang tasbih akan dihitung, dicatat oleh para malaikat, termasuk orang yang zikir. Berarti diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang silaturahmi ke rumahnya para aulia masih hidup, atau ke makamnya wali yang sudah wafat, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang ibadahnya sampai tubuhnya terpotong-potong. Berarti di samping diberi pahala yang besar, diampuni dosa-dosanya juga. Kemudian sejarah daripada kopi tersebut adalah ada di daerah Hadramaut, namanya daerah Makhluk. Di situ banyak anak-anak kecil dulu diculik sama jin-jin. Akhirnya orang tuanya pada berkeluh kesah dan meminta solusi kepada Syekh Ali bin Umar Asyadili. Syekh Ali bin Umar Asyadili akhirnya bermunajat kepada Allah SWT selama 40 hari, dan di hari terakhir bertemu dengan Rasulullah SAW, yang singkat ceritanya Rasulullah memberikan solusi untuk memakai kopi. Dan Syekh Ali bin Umar Asyadili nggak tahu kopi bagaimana ya Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah diberi tangkainya dan buahnya kopi. Yang tangkai di situ sudah berbuah kopi. Akhirnya ditancapkan di setiap rumah, dan sampai setiap rumah ada kopinya dan selalu bikin kopi di situ, maka jin tersebut tidak lagi mengganggu, tidak lagi menculik anak-anak kecil. Makanya di antara keistimewaan kopi, di mana rumah dibikinkan kopi di situ, insya Allah akan steril daripada jin-jin. Itu semoga bermanfaat apa yang Al-Fakir bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.